Kekasih-kekasih Tuhan, daftar perusahaan yang tutup bertambah. Daftar restoran yang tutup semakin bertambah. Daftar pabrik yang tutup pun terus menambah. Sehingga sudah berderet. Ini menunjukkan bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan kehilangan pekerjaan. Begitu banyak anak-anak Tuhan kehilangan usaha. Saudara, tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk menolong saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mungkin hari ini saudara merasakan seperti kapal sudah mau kandas. Bagaimana menghidupi keluarga, bagaimana memberi makan anak, istri, suami. Saya teringat bagaimana Paulus menghadapi ketika kapalnya pun hampir kandas waktu dia dalam perjalanan ke Roma. Dan pada waktu itu Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 20 menggambarkan betapa kelamnya hidup mereka. Di sini dituliskan beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Yang ada angin badai yang terus-menerus tiada henti mengancam dan menghempaskan mereka. Bisa dibayangkan betapa ketakutannya mereka. Saya bisa membayangkan hal yang sama yang saudara rasakan pada saat ini. Tetapi Paulus memiliki nasihat. Ayat 21 dia berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar ke Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Saudaraku, mari tetap bertabah hati. Percaya bahwa Tuhan tetap baik. Dia tidak pernah salah ketika menempatkan engkau dalam situasi kapal yang hampir kandas. Dia tidak salah menempatkanmu dalam situasi ini. Dia tidak salah membiarkanmu ada dalam situasi ini. Satu hal yang perlu engkau terus pegang adalah Dia mengasihimu. Tabahkan hatimu, saudaraku. Yang kedua, Paulus berkata tadi di dalam ayat 21, turuti nasihat. Nasihat yang datang daripada Tuhan. Turuti nasihat. Ayat 23 dia berkata, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut. Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nasihat siapa yang saudara dengar dalam situasi yang menegangkan ini, dalam keadaan yang mencekam ini? Kepada siapa saudara bertanya? Kepada siapa saudara meminta nasihat? Saya meminta kepada saudara, minta nasihat Tuhan lewat hamba-hambanya, lewat firman-Nya. Biarlah itu boleh menjadi panduan kita dalam melakukan tindakan-tindakan, memulai sesuatu yang baru, dengar-dengaran akan Tuhan. Dan yang ketiga, Paulus sampaikan kepada kita bahwa percayalah, engkau pasti selamat. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu cobaan yang melebihi batas kekuatanmu. Itu sebabnya Paulus berkata, kita pasti selamat. Kita sudah dijanjikan Tuhan pasti cakap menanggung perkara ini. Dan ayat yang ke-25 dia kembali berkata, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku, yaitu engkau pasti selamat. Engkau pasti bisa melewati masa-masa sukar ini. Saat engkau merasa kapalmu sudah hampir karam, pertama, tabahkan hatimu. Yang kedua, dengar-dengaranlah akan Tuhan. Tanya, apa yang harus aku perbuat ya Tuhan? Tanya, bagaimana aku harus bangkit kembali ya Tuhan? Dan yang ketiga, bangun iman percayamu. Engkau pasti selamat melewati badai topan gelombang kehidupan ini. Kapalmu tidak akan karam. Engkaulah menjadi pemenangnya. Doaku menyertaimu, saudaraku. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu. Kaulah harapan dalam hidupku.